Mengapa manusia disebut makhluk berbudaya? Karena manusia memiliki akal dan itu pula yang membedakannya dengan makhluk lain yang hanya menggunakan naluri atau insting. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan apa yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Bukti bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya dikenal sebagai makhluk berbudaya, dikenal sebagai manusia yang cinta akan budaya itu sendiri dari kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kehidupan masyarakat, ada pedoman yang mengatur tingkah laku para warga pendukungnya kebudayaan, di mana pedoman ini meliputi aturan seperti santun, adat istiadat, manusia, dan peradaban memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, karena manusia merupakan bagian dari masyarakat dan setiap manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa yang dapat berpikir untuk meningkatkan kemajuan dalam lingkungan masyarakat dan budayanya. Peradaban memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena suatu peradaban itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu kita sebagai manusia yang melaksanakan peradaban. Dan di dalam peradaban memiliki wujud dan tahap-tahap evolusi sosial dari masalah peradaban itu sendiri akibat perubahan sosial karena pengaruh modernisasi. Dalam peradaban memiliki faktor pendorong peradaban adalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam perubahan sosial budaya dapat berpengaruh pada kehidupan sosial. Budaya merupakan perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus budayanya. Masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan karena masyarakat merupakan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Keberagaman dan kesederajatan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi lainnya. Kesederajatan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki satu tingkatan hierarki, nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur keragaman dan kesederajatan yaitu suku bangsa dan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata krama, kesengajaan ekonomi dan sosial. Faktor penyebab munculnya keragaman peradaban. 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor filsafat dan peradaban. 3. Faktor perekonomian. Manusia, nilai, moral, dan hukum. 1. Peran nilai moral dalam masyarakat. Peran nilai dan norma secara umum adalah untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola perilaku yang ditujukan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam masyarakat modern ini memang sangat dibutuhkan peran dari nilai dan norma agar masyarakat tidak bertindak sesuka hatinya. 2. Peranan hukum dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. 3. Peranan moral dalam masyarakat. Menurut para ahli moral adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar guna menilai perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam sebuah masyarakat. 4. Dinamika penerapan nilai moral. Di era globalisasi saat ini, generasi muda seperti kehilangan arah dan tujuan. Mereka terjebak pada lingkungan dampak globalisasi yang lebih mendepankan sikap tidak peduli akan tetapi lebih mengarah kepada sikap anarkisme. 5. Peranan nilai dalam pembentukan karakter atau kepribadian. Nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, apa yang dikehendaki
apa yang layak dan apa yang baik dan yang buruk.